Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4A, B, C, D, dan E yang saya banggakan, yang saya cintai. Marilah sejenak kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari bencana dan anak-anak tetap selalu sehat, tidak ada penyakit apapun yang bersarang di tubuh kita. Anak-anak, untuk kali ini Pak Guru akan meneruskan pembelajaran matematika yang berjudul membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Nah, tanda yang anak-anak lihat di layar Android Anda itu tanda lebih kecil, ya, yang di bawah lebih besar. Kemudian cara membandingkan pecahan yang pertama dengan menggunakan gambar. Gambar yang pertama ini adalah satu semangka dibagi menjadi 4. Nah, satu semangka dibagi menjadi 4, itu berarti 4/4 sama dengan 1. Nah, yang di sebelah kiri itu 2/4 yang diarsir sama gambarnya. Yang di sebelah kanan itu adalah 3/4 ya. Nah, dari situ dapat Anda lihat, anak-anak lihat, 2/4 dengan 3/4 itu lebih besar 3/4. Kalau dilihat gambarnya itu gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan yang diarsir itu gambarnya itu 3/4 lebih besar. Kemudian gambar sebelah kanannya lagi itu 1 dibagi 2, yaitu 1/2, dengan di bawah sebelahnya 1 dibagi 3. Nah, 1/3 dengan 1/2 itu lebih besar setengah. Bisa Anda lihat, bisa anak-anak lihat, setengah dengan 1/3 bagiannya besar mana? Besar 1/2. Yang kedua, membandingkan pecahan bisa dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Satu garis bilangan itu dibagi 2, 0 ke 1/2, 1/2 ke 1 ya. Sekarang di bawahnya 0 dibagi 1 dibagi 3, 0 ke 1/3, 2/3, 1, dan seterusnya. Terus anak-anak, sepertiga ini dengan setengah itu besar mana? Besar setengah, gitu. Nah, terus 2/5 dengan 5/8. Melihat posisi tempatnya itu, kalau 2/5 belum melewati setengah, kalau 5/8 sudah melewati setengah, sehingga 2/5 itu lebih kecil dibanding 5/8. Kemudian 2/3, kamu lihat 2/3 sejajar dengan 4/6. Gambar yang ketiga garis bilangan dan gambar yang kelima garis bilangan itu sejajar. Artinya 2/3 dengan 4/6 itu sama nilainya, besarnya sama. Kemudian membandingkan pecahan dengan garis bilangan, lu harus memperhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dibanding pecahan yang letaknya di sebelah kanan, ya. Terus yang C, menggunakan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Ini penyebutnya sama dengan berbandingkan dengan langsung yang nilai pembilangnya. Penyebut berbeda itu samakan dulu penyebut kedua pecahan. Jadi akhirnya nanti akan menghasilkan bilangan yang dimaksud. Contoh, bandingkan pecahan 2/3, 3/6 dengan 5/6. Karena itu penyebutnya sama, penyebut itu di bawah ya, 6, maka kita tinggal melihat 3 dengan 5 itu besar mana. Kedua penyebut sama toh. Nah, pembilangan dibandingkan 3 dengan 5 lebih besar 5, berarti 3 lebih kecil daripada 5. Tandanya begitu.
Terus bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Apabila penyebut kedua pecahan dapat disamakan terlebih dahulu, maka samakan. Nah, 4 dan 3 disamakan menjadi 12. 3/4 itu kalau kalikan 3 9, 4 kalikan 3 12. Jadi atas 3 bawah ya 3 kalikan 3, maka hasilnya 9/12. 2/3 itu atasnya dikalikan 2 kalikan 4 ya, maaf ya, 2/3 atasnya dikalikan 4 berarti pembilang 2 kali 4 8, penyebutnya 3 kalikan 4 12. Maka 9/12 dengan 8/12 itu lebih besar 9/12. Maka dari itu dari soal 3/4 dengan 2/3 lebih besar 3/4. Itu anak-anak ya. Nah, terus membandingkan pecahan dengan cara perkalian silang. Contohnya bagaimana? Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyelesaiannya 3/4 dengan 2/3. Pembilang di sebelah kiri dikalikan penyebut sebelah kanan. Ya toh? Itu hasilnya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, penyebut di sebelah kiri kalikan pembilang sebelah kanan 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Anak-anak, 9 dengan 8 lebih besar mana? Lebih besar berapa? 9. Makanya 3/4 lebih besar daripada 2/3. Begitu anak-anak ya. Nah, mengurutkan pecahan yang berikutnya. Mengurutkan pecahan bisa diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar, tergantung permintaan atau permintaan dari soal. Contoh, urutkan pecahan 7/12, 5/12 dan 11/12 dari yang terkecil dulu. Dari pembilang yang sama, penyebut yang sama, tentunya kamu tinggal melihat pembilangnya. Lebih mudah ya. Penyebutnya sama, maka diurutkan dari yang terkecil dulu. Mintanya terkecil ya. Berarti 5/12, 7/12 dan 11/12. Karena penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana kalau terjadi penyebut yang tidak sama, Pak? Bisa setengah dengan 5/8 dan 3/4 itu diurutkan dari yang terbesar. Kamu harus ingat, penyebut yang tidak sama harus samakan dulu ya. Contoh ini setengah 5/8 3/4 penyebutnya diubah menjadi KPK nanti ya, 8 pakai KPK. Setengah itu jadikan per 8 kalikan 4, 2 kalikan 4 berarti ketemu 5/8. 3/4 jadikan per 8, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Diurutkan dari yang terbesar berarti berapa? 6/8 berjalan ke 5/8 terus 4/8. Nah, terus kita lihat 6/8 itu berarti 3/4. 5/8 sama dengan soalnya, setengah itu adalah 4/8. Begitu anak-anak ya. Nah, selamat mengerjakan, selamat berlatih. Silahkan kerjakan halaman 9 latihan 3. Perlu dibuka bukunya ya, dari buku matematika itu. Nomor 1 itu poin A dan B saja. Kemudian nomor 2 itu yang dikerjakan poin A, B, C. Poin ketiga yang dikerjakan A dan B. Sedangkan nomor 4-nya poin A, B, dan C. Yang nomor 5 tidak usah karena terlalu kebanyakan. Jadi semua jumlahnya ada 10. Selamat mengerjakan. Di buku tugasnya hari Sabtu nanti bisa ditumpuk ke Pak Guru. Demikian anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.